Saudara dan saudariku yang terkasih, Shalom, selamat berjumpa dengan Forkat Forum Katekismus, tempat belajar firman Tuhan berdasarkan Alkitab dengan menggunakan buku Katekismus Gereja Kerasulan Baru. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita sampai pada soal nomor 122. Peristiwa-peristiwa apakah yang mendahului kelahiran Yesus? Malaikat Gabriel memberi pesan kepada perawan Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Tertulis di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 31 sampai dengan 33. Malaikat itu juga menjelaskan kepada Maria bahwa ia akan mengandung karena Roh Kudus. Ditulis di dalam Lukas 1 ayat 35 yang demikian. "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Saudaraku, pernyataan di dalam pasal kepercayaan yang kedua bahwa Yesus dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria. Ini menggambarkan bahwa penjelmaan Yesus sebagai kekecualian dari proses normal dari peristiwa-peristiwa yang alami biasa. Yesus dari Nazaret adalah manusia sejati, namun fisik dan kemanusiaannya terkait tidak terpisahkan dengan kehendak Allah yang ingin untuk menyelamatkan. Dikandungnya dan kelahirannya adalah tindakan keselamatan, dan dengan demikian merupakan bagian dari sejarah keselamatan itu. Hal ini menggarisbawahi peristiwa luar biasa yang secara simbolis menyertai kelahiran Yesus, antara lain para malaikat tampak dan memberitakan kabar kesukaan kepada para gembala yang ada di padang. Disebutkan di dalam Lukas 2 ayat 11, "Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tetapi engkau, hai Bethlehem," ya, ini bisa dibandingkan dengan apa yang tertulis di dalam Mika 5 ayat 1 yang demikian. "Tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala." Begitu juga kepada orang-orang Majus dari timur. Allah mengaruniakan sebuah petunjuk dengan adanya bintang di langit yang secara khusus mengantarkan mereka ke Bethlehem, tempat bayi Yesus dilahirkan, dan kemudian mereka menyembah Tuhan. Saudaraku, peristiwa fenomenal yang dicatat di dalam kitab suci ini memberikan kesaksian bagaimana alam yang kekal, di mana Sang Bapa bersemayam mendekat kepada manusia berdosa. Hal ini bisa dikenali dengan adanya malaikat yang memberi kesaksian, dan juga para gembala maupun orang Majus yang mewakili manusia menerima kesaksian kabar baik ini. Ini adalah sebuah penegasan bahwa kelahiran Yesus bukanlah semata-mata hadirnya seorang manusia di muka bumi, melainkan adalah Allah sendiri yang berkenan turun dari surga dan menyatu dalam kehidupan manusia. Ia ikut memikul penderitaan manusia yang berdosa demi memberikan kepada mereka kesempatan untuk diselamatkan. Berbahagialah mereka yang percaya dan dengan hati yang terbuka mau ambil bagian di dalam rencana keselamatan Tuhan. Karena merekalah yang nantinya akan diperkenankan tinggal selama-lamanya dengan Dia.
Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.